pedoman di dalam masalah niat tadi, bahwasannya fasadun niyati yastalzimu fasadul amali. Rusaknya niat itu dipastikan amalannya pun juga rusak. Tetapi tidak sebaliknya. Salahun niyati la yastalzimu salahul amali. Baiknya niat, bagusnya niatan dia, belum tentu amalannya juga ikut baik, ikut bagus. Nah, ya, benarnya niat dia belum tentu amalannya jadi benar juga. Contoh, seperti misalnya apa yang kita sebutkan tadi, fasadun niyah yastalzimu fasadul amal. Rusaknya niat, ya, pasti membuat amalannya rusak. Seperti seseorang melaksanakan ibadah, melakukan amalan, tapi niatannya rusak, tidak ikhlas. Bukan karena Allah Jalla wa'ala, tidak lillahi ta'ala. Berarti niatnya apa? Rusak. Ya, maka dipastikan amalannya pun juga ikut rusak. Subhanallah, salat Isya ini amalan yang luar biasa bagusnya. Tetapi niatannya salah. Niatannya apa? Riya, sum'ah. Bukan karena Allah Jalla wa'ala, tapi untuk tujuan mendapatkan dunia. Sebagaimana tadi hijrah. Rasulullah mencontohkan, ada di antara yang hijrah tersebut, berhijrahnya dari Mekah menuju Madinah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi. Maka kata Nabi SAW, hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi rusak hijrahnya. Ya, hijrahnya itu amalannya baik, tapi dikarenakan salah niat, jadi salah juga amalannya. Dikarenakan rusaknya niat, jadi rusak juga amalannya tersebut. Tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Bahwasannya baiknya niat belum tentu amalannya jadi baik. Subhanallah, seperti amalan-amalan bid'ah. Mungkin yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut apa? Niatannya baik. Niatannya apa? Baik. Subhanallah, ada ya sekelompok orang yang berzikir dengan menggunakan batu. Subhanallah, satu. Subhanallah, dua. Subhanallah, tiga. Kata Abdullah ibnu Umar, ma fa'altum hadha? Apa yang kalian perbuat ini? Ini tidak benar. Kata mereka apa? Ma aradna illal khaira. Kami melakukan ini, niatan kami baik kok. Subhanallah, dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kam min muridul khair walakin al khaira lam yusibuh. Betapa banyaknya orang yang punya niatan yang baik, tetapi apa? Subhanallah, apa yang dia niatkan baik tadi, dia tidak dapatkan. Nah, itu yang terjadi. Artinya apa? Kita katakan bahwasannya baiknya niat belum tentu amalannya jadi baik. Makanya ketika Al-Imam Al-Qadhi Iyad menafsirkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Mulk atau Tabarak tersebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kehidupan, adanya kematian, tidak lain adalah untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling bagus beramalnya. Siapa yang paling bagus apa? Beramalnya. Paling bagus beramal itu adalah ikhlas karena Allah, niat, ikhlas. Kemudian amalannya baik sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ada satu yang missing di antara dua tadi, tidak ikhlas, rusak dong niatnya. Meskipun amalannya baik sesuai dengan tuntunan Nabi, jadi rusak itu amalan. Begitupun sebaliknya, dia ikhlas beramalnya, niatannya baik, tapi amalannya rusak. Amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka menjadi apa? Rusak juga amalan tersebut. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, subhanallah, sebagai penutup. Di zaman Sa'id bin Musayyib,
Ya, boleh dikatakan Musayyib atau Musayyab, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Ada seseorang yang salat sunnah qobliyah fajar. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ini orang salat qobliyah subuhnya 8 rakaat. Ditunggu oleh Sa'id bin Musayyib ini sampai dia selesai salat. Setelah selesai salat, Sa'id bin Musayyib mendatangi ini orang sambil mengatakan, setelah dia tersebut mengucapkan salam, kemudian ya menanyakan kabar dan lain sebagainya, dia bertanya, antum tadi ana lihat salat 8 rakaat qobliyah subuh. Antum tahu nggak qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat? Kata orang tersebut bukannya menerima nasihatnya Sa'id bin Musayyib, karena Sa'id bin Musayyib membawakan hadis Nabi SAW. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih bagus daripada apa? Dunia dan seisinya. Nah, ini orang agak sedikit emosi. Ya, dia mengatakan, apakah ana ini diazab dikarenakan ana sholat? Kata dia. Kata Sa'id bin Musayyib sambil tersenyum, inti tidak bakalan diazab oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan inti sholat. Tapi inti diazab oleh Allah Jalla Jalaluh dikarenakan inti menyelisih Nabi inti. Karena amalan tersebut baru bisa diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak cukup dengan niatan yang baik. Tidak cukup dengan niatan yang baik. Tapi amalannya juga apa? Baik. Seperti itu. Makanya ini penting kaidah ini. Salahun niyah la yastalzimu salahul amali. Benar niatan belum tentu baik juga amalannya. Belum tentu. Makanya kalau kita lihat para pelaku bid'ah itu, kita nggak tahu masalah hati. Cuma kita husnuzan, niatannya baik. Bayangkan zikirnya dengan berbagai macam zikir. Dari la ilaha illallah sampai kemudian dia menyebutkan Allah, Allah. Kemudian sudah capek banget. Hu. Iya kan? Ya insya Allah dia ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Niatnya baik dong, ikhlas. Tetapi belum tentu apa yang dia lakukan tadi dengan cuma sekedar hu tadi itu jadi baik. Iya kan? Karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada teman baru hijrah. Subhanallah, saking semangatnya pingin salat subuh 10 rakaat. Salat subuh cuma 2 rakaat, bukan begitu? Ya. Ketika dia mengutarakan itu, saya ingin salat subuh 10 rakaat. Emang salah, Ustaz? Ya salah. Tapi kan niatan Anda baik. Saking inginnya betul-betul mumpung masih semangat ini kata dia. Ya dipikir dia bahwasannya kebaikan itu kalau banyak. Padahal kebaikan itu kalau niatan benar dan sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira berkaitan dengan pembahasan kita. Intinya poin yang paling penting, nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi. Rusaknya niat itu pasti mengakibatkan amalan itu rusak. Tetapi benarnya niat belum tentu amalannya juga benar, belum tentu. Ya, benarnya niat belum tentu mengakibatkan amalannya menjadi benar juga. Wallahu a'lamu bissawab.